Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan pada tubuh dapat mengalami gangguan. Terganggunya sistem pencernaan ini dapat diakibatkan oleh kelainan sistem pencernaan, makanan yang tidak sehat, dan masuknya bibit penyakit. Berikut adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan. 1. MAH. Gangguan ini dapat terjadi karena produksi asam lambung berlebih. Gejala dari gangguan ini yaitu terasa mual dan perih pada lambung. Untuk menghindari gangguan tersebut dapat dilakukan dengan pola makan yang teratur dan tepat waktu. 2. Diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Akibat infeksi ini, proses penyerapan air di usus besar terganggu, akibatnya feses menjadi encer. 3. Parotikis. Parotikis atau gondong yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Untuk menghindarinya, kita harus makan sayuran dan buah-buahan karena makanan tersebut banyak mengandung serat. 4. Sariawan. Ada beberapa faktor penyebab yang diduga menjadi penyebab munculnya sariawan, seperti mengonsumsi makanan atau minuman panas, kekurangan vitamin C dan zat besi, alergi, luka tergigit, kebersihan mulut tidak terjaga, kondisi badan yang tidak fit, faktor psikologi. Jika tidak segera disembuhkan, sariawan dapat mengganggu pencernaan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup. 5. Karies. Karies terjadi dalam rongga mulut pada gigi yang tidak terawat. Karies terjadi karena adanya penumpukan sisa-sisa makanan pada gigi yang 6. Konstipasi. Konstipasi atau sembelit yaitu gangguan yang terjadi akibat penyerapan air di usus besar secara berlebihan. Akibatnya, feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. 7. Ulkus atau tukak lambung. Apabila perut kosong, asam lambung dapat mencerna dinding lambung, sehingga menyebabkan tukak lambung. Ulkus atau radang dinding lambung yaitu gangguan pada lambung yang disebabkan oleh tingginya produksi asam lambung atau HCl dibandingkan makanan yang masuk atau karena infeksi dari bakteri Heliobacter pylori. Untuk menghindari tukak lambung, penderita hendaknya mengatur waktu makannya. 8. Serostomia. Serostomia adalah penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Gangguan produksi kelenjar ludah tersebut dapat terjadi karena rasa takut atau cemas, depresi, obat-obatan tertentu, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, dan tumor otak. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. 9. Apendisitis. Apendisitis atau infeksi usus buntu yaitu peradangan pada bagian apendiks atau umbai cacing karena infeksi bakteri. 10. Penyakit kuning. Penyakit kuning adalah penyakit yang disebabkan oleh terbentuknya empedu yang menyumbat aliran cairan empedu. Penyumbatan ini menyebabkan cairan empedu tidak dapat mengalir ke usus halus. Akibatnya, ketika kantong empedu berkontraksi, penderita penyakit ini akan merasakan nyeri, terutama setelah makan makanan berlemak. Penyakit ini ditandai dengan menguningnya kulit, sklera atau bagian putih pada mata, dan juga kelenjar ludah yang disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin pada tubuh manusia. Biasanya, konsentrasi bilirubin pada darah harus melebihi
2-3 mg per desiliter untuk menimbulkan warna kuning yang dapat terlihat oleh kasat mata.